Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 522. Setelah pertanyaan Paman Yu di chapter sebelumnya yang menanyakan apakah kedatangan orang-orang kota Daze ke shelter itu untuk menyatakan perang atau tidak, Zhang Yi yang sudah bisa menebak orang seperti apa San Jianming dan orang-orang kota Daze lainnya menjawab Paman Yu kalau tidak mungkin di zaman sekarang ini, zaman di mana aturan dunia, etika, dan kemanusiaan sudah hilang. Tidak mungkin orang-orang seperti San Jianming dan kelompoknya itu sangat sopan untuk melaporkannya jika ingin memulai perang. Yang ada orang seperti mereka akan menyerang lebih dulu sebelum memberitahukannya. Menyatakan perang? Apa kau pernah melihat orang yang melakukan etika berperang di kiamat dunia ini? Sebelum memberitahu akan perang dia sudah akan menyerang lebih dulu. Sambil melirik ke samping Zhang Yi menjawab pertanyaan Paman Yu yang ada di belakangnya. Mendengar perkataan Zhang Yi itu, Paman Yu kemudian menanyakan kembali pada Zhang Yi alasan kedatangan orang-orang kota Daze itu ke shelter. Jadi mau apa mereka? Paman Yu dengan wajah penasaran Paman Yu kembali bertanya pada Zhang Yi. Ya ndak tahu kok tanya saya, kata Zhang Yi menjawab. Canda guys. Zhang Yi yang mendengar pertanyaan itu kemudian memberitahukan pendapatnya tentang asalan kedatangan orang-orang kota Daze itu. Tentu saja sebagai MC dari manhwa ini pendapat Zhang Yi yang berdasarkan tebakannya itu tepat sasaran. Seharusnya mereka datang untuk mengintimidasi kita agar menyerah tanpa perlawanan. Dengan wajah sedikit kesal karena diremehkan karena diminta penyerahan tanpa perlawanan, Zhang Yi menjawab pertanyaan Paman Yu. Setelah mendengarkan pendapat Zhang Yi kalau kedatangan orang-orang kota Daze adalah untuk mengintimidasi mereka, menurut Paman Yu dengan kekuatan Zhang Yi yang berada di level yang berbeda, tidak ada gunanya bagi mereka melakukan intimidasi, ditambah lagi. Bagi Paman Yu, bahkan jika tanpa Zhang Yi pun kekuatan kota Tianhai masih bisa bersaing dengan kota Daze meski itu artinya mereka harus bertarung mati-matian. Tapi kekuatanmu tidak lemah. Bahkan jika kemampuan bersenjata kota Tianhai secara keseluruhan sangat rendah, mereka masih bisa bertarung sampai mati. Kata Paman Yu dengan wajah cemas dan menganggap apa yang dilakukan orang-orang kota Daze itu sungguh konyol. Paman Yu menjawab perkataan Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi yang juga tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang kota Daze, mengatakan kalau dia tidak peduli tentang apapun yang ingin orang-orang kota Daze lakukan. Tapi mereka akan tahu apa alasan kedatangan orang-orang kota Daze jika mereka keluar dari shelter dan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan, kita akan tahu di mana letak kepercayaan diri mereka jika kita melihatnya. Kata Zhang Yi. Dengan gestur aidononya Zhang Yi membalas perkataan Paman Yu. Setelah Zhang Yi menyelesaikan perkataannya, semua orang yang tinggal di dalam shelter kemudian berdiri serentak, seakan ingin ikut keluar memastikan alasan kedatangan orang-orang kota Daze. Zhang Yi yang melihat itu menghentikan mereka untuk mengikutinya keluar. Setelah itu dia meminta mereka kembali melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan apa-apa. Kalian bisa melanjutkan tugas kalian masing-masing. Zhang Yi mengatakan itu sambil melihat ke arah Gendutsu dan yang lainnya. Karena baginya keadaan saat ini tidaklah darurat sampai harus membuat semua orang keluar bersama. Setelah itu Zhang Yi meminta Paman Yu dan Liang Yu mengikutinya. Paman Yu dan Liang Yu ikutlah denganku, kata Zhang Yi sambilan melirik ke arah mereka berdua. Selesai Zhang Yi mengatakan itu, Hua kemudian melompat ke bahu kiri Zhang Yi menandakan kalau dia akan ikut Zhang Yi keluar memeriksa alasan kedatangan orang-orang kota Daze ke shelter mereka. Setelah memastikan siapa saja yang akan pergi keluar untuk menemui orang-orang kota Daze,
Zhang Yi yang merupakan seorang MC yang sangat berhati-hati kemudian mengaktifkan kemampuan perisai dimensi pada dirinya sendiri, Paman Yu, serta Liang Yu untuk berjaga-jaga agar jika terjadi hal yang tidak terduga mereka tidak akan kesulitan, dan bahkan jika terjadi sesuatu, itu tidak akan membahayakan nyawa. Perisai dimensi ucap Zhang Yi mengaktifkan kemampuan perisai dimensinya. Ayo pergi. Sambil membuka pintu dan melangkah keluar shelter, Zhang Yi mengajak Paman Yu dan Liang Yu pergi. Ngomong-ngomong, itu teks di balon gambarnya salah ketik, lagi malas ngedit ke HP lagi, oke lanjut. Setelah itu mereka bertiga bersama dengan satu kucing berjalan keluar, dan setelah beberapa saat mereka melihat dua mobil milik orang-orang kota Daze dari kejauhan. Tentu saja Zhang Yi yang merupakan orang yang sangat berhati-hati, atau bisa juga kita sebut parnoan meminta Paman Yu dan Liang Yu berhati-hati. Tetaplah waspada. Sambil melihat ke arah dua mobil milik orang-orang kota Daze, Zhang Yi memberikan peringatan pada Paman Yu dan Liang Yu. Mereka bertiga dan Hua-Hua pun berjalan perlahan mendekati mobil milik orang-orang kota Daze. Di saat yang bersamaan pasukan kota Daze di dalam mobil juga melihat ke arah Zhang Yi dan yang lainnya yang menghampiri mereka. Mereka datang. Kata kapten dari kelompok itu memberitahu kelompoknya yang lain kalau Zhang Yi dan yang lainnya sudah datang menghampiri mereka. Entah karena sudah diberitahukan oleh San Jianming, atau mereka mengetahui apa yang terjadi di kota Blizzard. Salah satu dari kelompok orang kota Daze itu benar-benar meremehkan Zhang Yi dan yang lainnya. Mereka terlihat sangat lemah. Berikan saja mereka surat itu secepatnya dan jangan buang waktu di tempat seperti ini. Sambil menguap orang itu meremehkan Zhang Yi dan yang lainnya seolah-olah Zhang Yi dan yang lainnya bukanlah ancaman dan bisa dikalahkan sambil bermalas-malasan seperti tidur. Setelah itu salah satu temannya menegur tingkahnya itu dan mengatakan agar dia tidak menganggap tempat remeh wilayah itu, karena akan menjadi milik orang-orang kota Daze secepatnya. Ini kunjungan yang jarang, jadi jangan begitu, ini akan menjadi wilayah kita mulai sekarang. Kata salah satu kelompok organ kota Daze itu menegut teman walaupun sebenarnya dari perkataannya itu dia sendiri juga meremehkan kota Tianhai dengan menganggap wilayah itu akan menjadi milik mereka. Setelah mendengar itu, orang kota Daze sebelumnya pun mengatakan agar Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai sadar diri dan segera menyerah karena wilayah itu akan menjadi milik mereka. Kalau begitu ku harap mereka membuat pilihan bijak dan segera menyerah. Dengan gaya sombongnya orang itu menjawab perkataan temannya. Setelah itu Zhang Yi yang sudah sangat dekat dan sudah bertemu padang dengan kapten kelompok orang kota Daze itu, kemudian menanyakan identitas dan alasan kedatangan mereka. Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Dengan wajah serius Zhang Yi bertanya pada mereka. Kapten tim itu mengatakan kalau mereka adalah utusan 3 kekuatan utama kota Daze, dan kedatangan mereka tempat itu adalah untuk mengantarkan surat pemberitahuan pada Zhang Yi. Kami dari kota Daze dan merupakan utusan dari 3 kekuatan besar di sana. Aku harap kau membaca surat dari para pemimpin 3 kekuatan besar ini dengan cermat. Omong-omong, ada informasi kontak di sana. Jika ingin tahu lebih banyak, kau bisa menghubungi kontak itu. Kata orang-orang itu tanpa sopan dan menggunakan bahasa formal saat berhadapan dengan Zhang Yi yang sebenarnya statusnya setara bahkan mungkin lebih tinggi dari 3 pemimpin kota Daze. Zhang Yi yang mendengar dan melihat perkataan serta sikap kapten tim itu yang sangat sombong dan sangat meremehkannya, kemudian hanya diam mengabaikan kapten tim itu yang sedang menyodorkan map berisi surat dari 3 pemimpin kota Daze padanya. Entah apa yang dipikirkan Zhang Yi saat terdiam melihat map surat itu. Hanya autorlah yang tahu. Setelah itu chapter 522 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah anjing asam lambung naik. Tambahan. Bang, kenapa durasinya malah pendek bang? Yah gimana ya? Lu lihat aja itu gambar komiknya lagi. Bacotannya dikit bet, bahkan ada beberapa yang gambar aja gak ada bacotannya. Gimana mau panjang coba? Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.